Assalamualaikum Ibu dan Bapak, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik Ji. Sebelumnya, boleh saya tahu namanya Ibu sama Bapak? Nama saya Mia, suami saya ini namanya Fitra. Oh iya, tadi Pak, Bu, perkenalkan, saya perawat dari Puskesmas. Nama saya itu Abdiram Permatasari, biasa dipanggil Nasari. Nah, tujuanku datang ke sini itu mau bicara-bicara tentang masalah kesehatannya anak tak. Nggak lama, Ji, sekitar 20 menit. Bisa, Ji, bisa, Ji, Pak, Bu. Iya bisa Jinars. Bisa benar. Ini anak tak yang dikaji, yang mau dikaji tentang penyakitnya. Iya Nars, ini Siapa namanya anak tak, Bu? namanya Nabila. Sebelumnya, kalau boleh tahu, apa pekerjaannya Bapak sama Ibu? Kalau saya sendiri bekerja sebagai buruh di pabrik. Kalau ini istriku tinggal di rumah Ji, karena ibu rumah tangga Ji. Untuk kondisi anaknya Bapak sama Ibu, sudah tahu Jaki mengenai masalah kesehatan yang mungkin anak tak alami? Masih belum tahu Kak Nars. Baik di Pak, Bu, sejauh ini apa keluhan tak mengenai adik Nabila ini? Iya Nars, anakku malas sekali makan. Iya Nars, sampai kurus sekali juga itu dilihat karena tidak mau makan. Menurut tak, bagaimana lingkungan sekitar rumah tak? Bersih, Ji, Bu? Pak. Kalau dari yang kulihat lumayan bersih Ji Nars. Cuman itu karena di perkampungan nih jadi biasa banyak tanah, semua dikelilingnya itu banyak tanah-tanah karena biasa ada pohon yang gugur daunnya jatuh di sekitar rumah. Oh, begitu, Di. Jadi kalau aktivitasnya Adek ini di lingkungan sekitar rumah sehari-hari bagaimana? Kayak sering jika bergaul atau mungkin main sama teman-temannya begitu? Sering dia bergaul Nars. Kadang juga kalau pulang sekolah langsung dia pergi main-main. Iya Nars, itu juga yang buat malas makan karena kalau pergi main lupa waktu. Sering Ji pergi main di berarti bagus Ji interaksi sosialnya sama teman-temannya dulu. Iya, bagus. Kalau adik sendiri biasa sama teman-teman di luar rumah begitu biasanya main apa? Kak, masak-masakan sama temanku Nars. Biasa buat Kak gado-gado dari tanah sama tanaman samping rumah. Biasa kalau begitu habis main, misal pulang ke rumah, langsung cuci tangan tidak? Kalau tidak kotor di tanganku, tidak kucuci Nars. Oh begitu Di, Ibu sama Bapak, kan kita bilang tadi kalau anak teh ini malas dimakan, malas makan yang seperti apa itu kalau sehari sekali Ji makan, bagaimana? Atau bagaimana? Biasa sehari sekali Jiners. Biasa juga 2 kali sehari tergantung dari apa yang sama mamanya. Biasanya masak apa Ki Bu? Biasa itu Nars kalau masak ikan sama sayur, malas sekali nak makan. Kalian juga tidak mau sekali nak makan itu Nars. Tapi kalau kubuatkan mie instan selalunya nak habisi, nak makan Ji. Begitu di Bu, kalau buah mau Jena makan Bu? Paling jarang itu mau nak makan Nars buah sama sayur. Jadi makanan apa yang kita suka ini Adek? Mie instan kesukaan sekali Nars. Apalagi makanan di sekolahku yang dijual di depan sekolah selalu Kak beli. Jadi kalau di rumah mie instan yang suka sekali kita makan, iya. Iya Nars, itu juga Nars karena itu Jina mau sama kerupuk-kerupuk atau jalan sekolahnya. Jadi sejauh ini apa usahanya Ibu sama Bapak biar anak tak ini mau makan? Sudah semua bicara dan lakukan maunya Nars. Dipaksa juga makan tetap kita tidak mau.
Iya, nurse capek sekali memaksa Ki makan, tapi tidak mau jadi mendengar, jadi sia-sia aja nurse. Kenapa malas sekali Ki makan, Dek? Tidak suka Ki itu sayur, buah, atau aneh kita rasa Kak itu? Iya, nurse. Tidak enak makan sayur, kayak makan pi rumput, jadi tidak kusuka. Oh, begitu di. Kalau kalau untuk malas makan, kalau untuk malas makannya itu apa saja pengaruhnya terhadap anak selama ini, Pak, Bu? Semenjak malas makan ini turun sekali berat badannya, nars itu dilihat kurus gitu. Iya, nurse bahkan berpengaruh juga terhadap pendidikannya, makin menurun prestasinya di sekolah. Jadi banyak sekali pengaruh buruknya di. Iya nars. Kalau boleh tahu berapa orang Ki tinggal serumah? Bertiga aja nurse, saya, suamiku, sama anakku ini salah satunya. Oh, bertiga. Jadi kalau misalnya ada masalah di rumah tangga, siapa biasa yang kasih selesai, Ki? Kalau itu nars biasanya istriku jadi nars karena dia yang sering di rumah. Begitu, Di. Jadi selama mulai malas makan ini anak tak, ada mungkin keluhan-keluhan yang sering sampaikan anak tak? Ada nurse, dan sekali Ki mengeluh sakit perut. Kadang juga itu nurse sakit kepalanya, sama cepat sekali juga capek nurse. Kalau misalnya lagi kambuh itu sakit kepala atau sakit perutnya, apa biasa yang kita kasihkan, Ki? Atau kita Biasa aku kasih di minyak kayu putih nurse. sebelumnya itu sudah pernah Ki dibawa bawa anak tak itu pergi puskesmas untuk pergi periksa begitu? Sejauh ini belum pernah nars. Oke, Pak Bu, kalau misalnya kalau boleh tahu apa alasan tak belum pernah bawa Ki anak tak pergi periksa iya? Karena kurasa masalah biasa gini nurse. Selain itu juga masalah biaya juga kami pikirkan nurse. Masalah biaya di Bu, mohon maaf sebelumnya Ibu ada di BPJS-nya anak tak Bu? Belum ada nurse. Tapi kita tahu cara daftarkan anak tak BPJS Bu? Iya tahu di nurse, tapi memang belum sempat ke daftarkan nurse karena sendirian Kak juga di rumah kalau kerja suamiku dan sekolah anakku, jadi kerepotan Kak untuk selesaikan pekerjaan rumah. Oh begitu Di. Tapi kalau menurutnya Ibu sama Bapak, apa masalah kesehatan yang sedang dialami sama anak tak ini? Masih belum ku tahu nurse, tapi kalau kulihat-lihat ini anakku kayak kekurangan gizi nurse. Baik, Ibu, untuk dugaannya Ibu itu sudah cukup tepat, tapi mungkin untuk lebih tahu, saya mau diskusikan lebih lanjut mengenai masalah kesehatan yang dialami sama anak tak ini, tidak keberatan, Ji, Bu? Iya nurse, tidak keberatan sama sekali. Jadi Bu, baik Di, jadi dari hasil pengkajian betul yang kita bilang tadi Bu, sepertinya anak teh ini gizinya tidak seimbang karena tidak mau makan sayur, buah, jadi ikan juga, makanya berat badannya itu juga turun karena gizinya tidak terpenuhi begitu kan, menjadi begitu. Iya nurse itu juga, makanya stres tak biasa kalau tidak mau lagi makan anakku. Jadi begini nih Bu, kalau misalnya tidak mau lagi anak tak makan, jangan kita paksa-paksa anaknya makan, karena anak-anak itu Bu, kalau biasanya mereka jadi tambah tidak mau Bu. Jadi kalau Bapak iya, apa yang kita lakukan kalau anak tak tidak mau makan? Kalau saya biasa paksa supaya mau makan, tapi tetap kita tidak mau biar sudah dipaksa. Oh iya, kita paksa bagaimana itu ya Pak? Biasa saya kasih tahu buat makan, sama kalau tidak mau biasa saya suap, tapi tetap dia juga tidak mau. Oh begitu di Pak. Jadi Pak, kalau anak tak tidak mau makan, usahakan jangan paksa suapi Pak, karena nanti anaknya jadi tambah tidak mau dan kadang anaknya jadi nangis nanti. Ya betul nurse, menangis biasa kalau tidak dikasih kalau dipaksa makan. Tapi bagaimana kalau tidak dikasih makan begitu? Karena tidak mau sama sekali makan. Jadi apa Mipal yang harus kulakukan nurse supaya anakku ini mau makan? Jadi baik di Pak, Bu, untuk pertama itu bisa kita lakukan
itu kayak bicara kayak baik-baik sama anak tak. Jadi kita jelaskan kalau misalnya dia tidak mau makan sayur, ikan, itu bisa buat dia jadi sakit karena gizinya tidak terpenuhi begitu. Oh iya, begitu di nurse. Tapi bagaimana kalau tetap kita tidak mau makan? Nah, kalau begitu kita tanya nih, jelaskan pelan-pelan apa manfaatnya makan sayur, ikan, dan lauk-lauk yang lain, seperti bagus untuk kesehatan begitu, dan biar kayak pintar juga kalau makan ikan, makan sayur begitu. Oh iya, nurse, nanti saya tanya begitu kalau tidak mau makan. Atau bisa juga kita bilang, Ibu, kalau anak tidak mau makan, kita tanya mi, bilang nanti sakit kina, tidak bisa mi lagi keluar pergi main-main, tidak bisa mi pergi main masak-masak lagi sama teman-temannya begitu. Iya, nurse, baik nurse. Iya Bu, tapi kalau kita tanya anak tak bilang baik-baik kina, kayak pelan-pelan saja begitu. Iya, nurse. Iya. Iya Bu, terus kalau tidak mau mi makan anak ta, jangan langsung masakan kimi, karena nanti kebiasaan anak ta makan mie terus, jadinya gizinya tidak seimbang dan itu berpengaruh untuk pertumbuhannya begitu. Oh iya, nurse. Baik nurse. Oh iya, tadi itu Adek Nabila bilang kalau misalnya sudah dari main terus pulang ke rumah baru tidak cuci tangan. Iya betul tadi dibilang. Iya. Jadi kalau misalnya adik pulang dari main sama teman-temannya itu kalau pulang ke rumah cuci tangan kina. Jadi karena pasti adik pegang itu kotor kayak tanah begitu. Nah, itu banyak kumannya. Kalau tidak cuci tangan terus adik pegang mulutnya atau makan sesuatu nanti masuk juga itu kumannya ke dalam tubuhnya ada, nanti kita makan juga itu kuman-kuman ikut masuk ke dalam badan tak. Oh, begitu di nurse. Iya begitu. Jadi kalau sudah main cuci tangan kina supaya nanti itu mati itu kumannya. Iya nurse, cuci tangan ya iya, tapi kalau kotor sih kulitku baru cuci. Jangan kotor baru cuci tangan karena biar bersih dilihat tapi banyak kumannya itu. Jangan lupa juga pakai sabun. Oh iya nurse, kalau sudah main nanti cuci tangan. Ibu juga bisa bantu bersihkan lingkungan sekitar rumah biar jadi kayak lebih nyaman, lebih bersih sama lebih sehat. Iya, nurse, tentu nurse. Jadi selain itu, ibu juga bisa manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Itu juga kita luangkan waktu untuk daftarkan anak ini ke BPJS biar kesehatan keluarga itu jadi lebih baik dan terjamin juga. Iya, nurse, itu memang kurus BPJS, tapi masih belum ada waktuku, nurse. Iya Bu, usahakan kalau ada waktu luang tadi, jadi kita urus nih BPJS karena bermanfaat sekali gitu juga BPJS. Iya, nurse. Jadi kita bapak sama adik belum ada juga yang punya BPJS ini Bu semua. Belum, nurse. Baik Bu, oh iya ini Bu, tidak terasa kurang lebih sudah sekitar 15 menit kita berbincang-bincang dan dari hasilnya ternyata ada beberapa masalah yang kita hadapi Bu. Nah itu kita akan sama-sama cari solusi untuk masalahnya Ibu sama Bapak ini. Iya, nurse. Jadi bagaimana Ibu sama Bapak, kapan kira-kira ada waktu tak lagi buat bicara-bicara untuk cari solusi dari masalah tak ini ya? Jumat sore, nurse, tidak ada kegiatanku itu. Oh iya, baik Bu. Jadi Jumat sore kita ketemu lagi di Pak, Bu. Iya, nurse. Kalau begitu, saya pamit dulu di Pak, Bu. Iya, nurse, terima kasih. Ya, nurse. Terima kasih. Ya, Pak, Bu, sama-sama.